Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrad Nurseri. Pada video kali ini saya akan update pembuahan dengan metode Saisoku yang sudah saya upload beberapa hari yang lalu di video saya ya. Dan hari ini pertumbuhan berinya sudah seperti ini. Beberapa hari yang lalu ketika saya upload masih belum mekar bunganya. Dan ini sudah jadi beri. Alhamdulillah mulus dan cukup baik meskipun tanpa perlakuan GA3 atau hormon gibberellin acid. Jadi ini alami. Tuh. Ini juga sudah sedang mekar. Jadi cabang ini merupakan cabang hasil grafting pada varian wing. Kita urut ini ke sana. Di sana saya lakukan grafting kurang lebih 2 bulan yang lalu. Itu 2 cabang, yang satu di sana, yang satu di sini adalah varian Tran. Kemudian yang di sebelah sini saya grafting dengan varian Baikonur New. Pertumbuhannya kalah ya dengan varian Tran, karena karakter Tran itu rakus nutrisi atau lebih cenderung vigor, sehingga Baikonur New ini kalah. Dan ini saya grafting pada pohon varian wing. Ini pohonnya ditanam di dalam pot 100 liter naik ke atas. Untuk cabang yang ini saya grafting dengan varian Jupiter. Tuh, ke atas sudah agak silo nih, sudah cukup vigor ya untuk varian Jupiter. Ketika cabang ini hasil grafting ini sudah sepanjangnya mencapai 2,5 meter sampai di sini, langsung kita hentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Seperti ini. Nah, ini misalkan itu cabang yang ini dulunya ya. Begitu sampai 2,5 meter di ujung ini kita gini kan, kita buang. Ketika masih sangat kecil, bahkan belum mekar daunnya. Jadi bukan pemangkasan menggunakan gunting atau dipangkas di sini atau di sini, bukan. Tapi ketika masih kecil, ini kita buang. Seluruh tunas air kita tahan 2 seperti ini. Seperti ini ya. Kita tahan di 2 mata tunas. 1, 2. Lalu ketika ujungnya ini kita tahan, maka aliran nutrisi ke sini akan terhenti di sini, sehingga ujung ini nanti cabang ini akan memiliki ukuran yang sama dengan cabang yang di ujung seperti ini. Nih. Jadi cabang ini rata. Lalu bagaimana jika ujungnya kita hentikan, tunas air kita tahan 2, atau ketika masih kecil juga kita potong 2 mata tunas, maka aliran nutrisi lari ke tunas-tunas air ini. Nah, setelah ini daun di ujung ini melebar atau ukurannya sudah merata dengan daun yang di belakangnya, maka tunas air ini akan pecah butnya dan langsung bawa buah transfigurasi. Jadi sangat mudah membuahkan anggur dengan metode ini. Teman-teman bisa mengikutinya. Artinya eksperimen yang saya lakukan ini telah berhasil saya lakukan di puluhan varian, dan alhamdulillah rata-rata berhasil membawa buah, meskipun ada beberapa varian yang saya perlakukan dengan metode ini tidak berhasil, terutama varian-varian Jepang ya, seperti wing dan lain-lain, itu agak sulit diperlakukan seperti ini. Ini cabang pertama hasil grafting. Ini cabang kedua, sama juga menghasilkan buah. Nih, transfigurasi. Ini transfigurasi. Ini pohonnya. Kemudian jika teman-teman mengalami daun keriting, nih, daunnya mulai keriting ya, ini sudah saya buangi, tadinya keriting. Cara mengatasinya, saya mengaplikasikan pupuk ini, karate boron atau pupuk yang mengandung boron, dengan dosis 1 sendok teh KNO3
1 sendok makan saya taburkan di media tanam ini, lalu saya siram dengan menggunakan air sedikit supaya larut ya. Jadi saya taburkan dulu, kemudian saya basahi dengan air selang kurang lebih setengah liter supaya pupuk yang kita taburkan tadi larut. Dan setelah itu tanaman ini kembali normal pertumbuhannya. Meskipun awalnya keriting seperti ini, barusan saya buang, tadi lupa saya videokan nih. Awalnya daunnya keriting dan gosong seperti ini. Nih, dari sini seperti ini daunnya, bentuknya. Nih, masih ada nih daunnya. Ini adalah daun-daun keriting yang di sini. Setelah saya rompes seperti ini. Dan setelah saya aplikasikan pupuk KNO3 dan boron, pertumbuhan cabang ini menjadi normal kembali. Ini varian wing atau varian aslinya dari pohon ini yang di sini. Tetap saya tumbuhkan satu wingnya ke sini. Sudah kembali normal. Jadi dalam satu pohon ini saya membuat 4 varian. Varian aslinya wing kita pertahankan. Di atas sana saya grafting dengan Baikonur New. Kemudian di sebelah sana saya grafting dengan, oh ya ini sebelah sana ini cabang dari wing di sini ya nih. Bisa dilihat kawan-kawan. Ini ke atas, ini melengkung ke sana, ke bawah, itu terlihat ya sampai sana. Tuh, saya grafting dengan varian transfigurasi. Kemudian cabang yang ini saya grafting, ini terlihat ya, dengan varian Jupiter. Itu udah cukup vigor. Jadi membuahkan anggur dengan metode ini sangat mudah dan kawan-kawan bisa praktekkan sendiri di rumah kawan-kawan semua. Kemudian untuk yang sebelah sini adalah varian Ninel yang telah berbuah 3 kali. Ini percabangannya. Kemarin saya kurangi karena di sini para-paranya terbatas sehingga tidak memungkinkan saya untuk memelihara seluruh cabang tersier yang ada di pohon ini. Ini pohonnya. Ini saya potong. Saya kurangi. Ini pun kemarin juga saya pangkas. Jadi saya hanya menyisakan 3 tersier. 1, 2, 3. Tersier pertama cukup subur. Tersier kedua yang dari sini pohonnya tertinggal. Lalu bagaimana jika tertinggal atau pertumbuhannya cenderung stuck? Kita potong. Ini karena ini mulai keriting ya. Jadi saya lakukan pemangkasan. Sebenarnya tidak dipangkas pun diaplikasikan pupuk bisa, cuma ini sudah tertinggal dengan cabang ini. Nutrisi sedang lari ke cabang tersier yang sedang berbuah ini. Saya pangkas di sini, gutnya pecah, juga mulai bawa bunga. Untuk tersier yang ini sudah menghasilkan beberapa klaster bunga dengan metode Saisoku ini. Bisa diperhatikan 2 mata tunas ya. Ini bawa klaster yang cukup baik. 1 tersier sebelah sana juga bawa, tuh terlihat semua. Ini juga bawa bunga tuh. Nah, semua tersier dari tunas air yang kita tahan 2 ini semuanya menghasilkan bunga. Nih sudah full, udah full bloom, bunganya sudah mekar semuanya nih. Ini juga, ini sudah jadi buah. Dan ini terkena panas dan hujan langsung, artinya tidak menggunakan omongan plastik UV ya. Ini ujungnya. Di ujungnya ini ketika dihentikan cabang tersiernya waktu masih kecil, saya memelihara tunas air. 2 mata tunas di tunas air terujung. Dan ini bawa bunga, terlihat ya. Di atasnya juga sedang berbunga. Jadi ini kita urut mundur. Ini di sini ditahan bawa bunga. Bud belakangnya, bud pertama ini juga menghasilkan bunga.
Lalu bud yang terujung pecah juga, kita belokkan ke kiri, jadi ini jadi ke kanan ke kiri di ujung ini. Ini juga bawa klaster bunga, terlihat ya, cukup bagus. Ini juga bawa klaster bunga, ini terlihat ya. Itu bawa bunga, ini berbunga, ini bawa bunga, itu bunga lagi, ini bunga lagi. Jadi metode ini, hasil eksperimen saya ini sudah saya ulang berkali-kali dan selalu berhasil untuk membuahkan anggur dengan waktu yang relatif pendek. Jadi kalau kawan-kawan yang baru, khususnya untuk pemula yang ingin menanam anggur impor dan ingin segera untuk melihat buahnya di tanaman anggur yang kita tanam, maka metode ini bisa dicontoh dan sangat mudah untuk dilakukan. Kawan-kawan bisa mengaplikasikannya di tanaman kawan-kawan semua. Untuk tersier kedua, ini belum berbunga. Catatan, eksperimen ini atau metode Saisoku ini gagal jika daun-daun ini tidak normal. Tetapi kita bisa mengatasinya dengan mengaplikasikan pupuk KNO3 dan boron yang mengandung kalium dan kalsium dengan cara ditabur seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengembalikan daun ini normal dulu. Setelah normal, tanaman ini akan mudah untuk dibuahkan kembali. Contohnya seperti ini sudah mulai keriting, lalu pertumbuhan daunnya normal. Nih, setelah saya aplikasikan pupuk, kita tahan 2 di sini. Nanti budnya pecah, dia akan bawa bunga seperti ini ya. Nih, ini keriting. Semuanya keriting untuk tersier yang ini. Dia zong. Nah, setelah saya aplikasikan pupuk KNO3 dan boron, daunnya kembali normal. Nah, setelah daunnya kembali normal, bud ini pecah, nanti akan berbunga. Pengalaman saya seperti itu ya. Ini varian Jupiternya. Kemudian ke varian, kalau yang ini Dixon. Ini saya lakukan pemangkasan ya. Ini juga sudah terlihat bahwa klaster bunga ya. 2 klaster terlihat ya. Untuk varian Dixon. Ini varian transfigurasi. Bagi kawan-kawan yang mengikuti video saya mungkin sudah familiar dengan tanaman ini, karena ini sudah berbuah 3 kali. Pada periode yang lalu varian ini menghasilkan buah kurang lebih 20 dompol di pohon ini, atau 20 malai buah. Kemudian saya lakukan renewal spur. Saya membentuk cabang tersier baru setelah pertumbuhan ketiga. Ini saya pangkas. Ini ya. Untuk kita tumbuhkan tunas baru. Kemudian cabang ini tadinya lari ke sana, ke para-para. Karena ini saya pangkas, kemudian saya naikkan ke para-para yang sebelah sini. Ini saya grafting dengan varian Angelica di sini. Nih, dalam satu pohon. Ini cabangnya 2, 1 dan 2. Itu ya, terlihat. Ini adalah tran yang sudah berbuah berkali-kali, dan ini adalah varian tran yang saya ganti Angelica. Ini saya grafting di sini, naik ke atas, dan ini saya tahan 2 mata tunas sudah berbuah juga. Ini varian Angelica dengan metode Saisoku. Itu terlihat ya, cukup bagus buahnya, buah perdananya ya, ini Angelica. Naik ke atas, terus ini belum pada pecah, baru ada satu tunas yang sudah pecah, dan itu pun membawa klaster bunga. Itu terlihat ya, termasuk di ujung ada 2 klaster bunga varian Angelica. Jadi di rambatan sini, bagi kawan-kawan yang melihat video saya sebelumnya, pada periode yang lalu ini untuk jalur cabang tersier transfigurasi dari cabang ini yang saya pangkas ini ya. Kemudian untuk periode kali ini saya ganti dengan varian Angelica.
sangat kecil varian transfigurasi ketika saya buahkan dulu nih. Saya bikin arm di sini, lalu saya tumbuhkan lagi ke atas sampai sini, saya pangkas dan ini juga sudah mulai berbuah. Nih, varian transfigurasi. Saya pangkas di sini. Masih sangat kecil. 1 lidi ukuran cabang ini. Dan juga sudah menghasilkan dombolan calon buah. Pupuk yang saya gunakan pada tanaman ini adalah MKP. Ini ya, bebas mereknya, boleh pakai merek Pak Tani, merek yang lain monggo silahkan kawan-kawan. Kalau saya pakai ini untuk pemupukannya, ini yang saya gunakan. Kali ini saya membuat selang-seling dalam pemupukan. Ini saya berikan setengah sendok makan MKP, setengah sendok teh KNO3. Ulangi, pupuk yang saya berikan adalah setengah sendok makan MKP, setengah sendok makan KNO3, setengah sendok teh boron. Ini pemupukan yang saya lakukan untuk periode ini. Saya aplikasikan seminggu sekali untuk tanaman-tanaman ini. Kemudian saya memberikan campuran. Ini adalah Ponska Plus, Ponska NPK Ponska 1515. Ini Ponska Plus sama 1515. Kita berikan setengah sendok teh. Ini juga setengah sendok teh kita taburkan. Karena saya melakukan 1 minggu sekali untuk pupuk kimia ini, saya berikan pada hari Sabtu. Nah, ini nanti akan saya aplikasikan. Kemudian pada hari Rabu saya menggunakan aplikasi POC urin kelinci ini. Ini POC yang saya buat dari urin kelinci, yang saya fermentasi setelah saya campurkan dengan isi buah maja dan buah nanas ya. Buah nanas yang masih muda dan isi buah maja saya blender, kemudian saya campurkan ke dalam urin kelinci. Saya fermentasi selama 1 bulan menggunakan drum ya. Jadi saya fermentasinya menggunakan drum. Jadi ini saya fermentasi menggunakan molase dan EM4. Bahan yang kita fermentasi adalah urin kelinci, kemudian isi buah maja dan nanas muda. Ini sebagai POC yang saya gunakan untuk semua tanaman yang saya tanam di rumah maupun yang di kebun. Saya aplikasikan 1 minggu sekali, karena saya biasa mengaplikasikan hari Rabu, jadi ini saya aplikasikan hari Rabu dengan dosis 1 gelas untuk 10 liter air. Saya berikan kepada 4 tanaman tiap hari Rabu ya. Sedangkan untuk mengatasi jamur, ini karena ini tanaman terkena sinar matahari langsung dan jika kehujanan karena tanpa naungan UV ya, jadi terbuka, saya menggunakan antrakol, hanya antrakol ini, dengan dosis untuk ukuran 1 liter ini 1/4 sendok makan. Kapan penggunaannya? Saya menggunakan secara rutin seminggu sekali. Tetapi kalau hujan terus-menerus, saya mengaplikasikan 3 hari sekali. Oh ya, catatan bagi kawan-kawan, jika mengaplikasikan fungisida dalam keadaan hujan yang sering turun, saya mencampurkan 1,5 sendok teh Sunlight ke dalam alat semprot ini. Setengah sendok teh Sunlight dan 1/4 sendok antrakol saya campurkan ke dalam air 1 liter, kemudian saya spray ke daun-daun ini. Catatan ketika kita mengaplikasikan fungisida pada saat bunga sedang brokoli sebaiknya dihindari ya, karena kalau pengaplikasian
fungisida pada saat bunga brokoli dan terlalu banyak, konsentrasinya terlalu tinggi dan mengenai klaster bunga, menyebabkan bunga gosong. Ini contohnya. Ini terkena aplikasi fungisida yang saya semprot. Karena ini tadinya tertutup daun jadi nggak terlihat, sehingga ini akibatnya. Sebaiknya klaster bunga dihindari, jangan disemprot ya pada saat melakukan penyemprotan. Cukup daun-daunnya saja. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat serta menginspirasi dan menambah semangat kawan-kawan untuk menanam anggur di sekitar rumah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.